Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Masyaallah muslimin wa sallallahu mu'minin, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Kita masih diizinkan untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah salat maghrib yang baru saja kita laksanakan. Maka perlu kita sadari nikmat kita dimudahkan dalam ketaatan dan ibadah. Maka dari Allah ini di atas nikmat duniawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap makhluknya. Para sahabat Nabi, para nabi Allah, mereka diberikan kenikmatan ini dan mereka agak dikurangi daripada kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah katakan mereka lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Juga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita berupa hujan, yang mana kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalliban nafi'an. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, hujan yang bermanfaat, sehingga hujan ini membawakan keberkahan kepada kita, tidak membawa kepada banjir atau membawa kepada genangan air yang dapat melumpuhkan atau mengotorkan kita. Sehingga dengan doa kita, yaitu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma shalliban nafi'an. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, tidak berlebih, yang dengannya membawa kepada mudarat kepada kita. Kemudian setelah memberikan salam, tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, zumrah mukminin, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita. Kita bersama belajar, yang mana sioknya adalah kita Jumat ketiga. Namun satu dan lain halangan, kita tidak dapat melaksanakan belajar bersama ini, yang akhirnya kita ganti pada hari Rabu ini. Yang mana pelajaran kita, yang mana makanan rohani kita berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang keyakinan. Yang lebih detailnya lagi berkaitan tentang akidah atau keyakinan perihal al-kabair. Apa itu al-kabair, Pak? Al-kabair adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Karena dengan kita mengetahui dosa-dosa besar ini, bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah kewaspadaan kita, bertambah kehati-hatian kita, sehingga kita lebih terjaga dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita berada pada dosa besar yang ke-12. Pokoknya adalah
buku yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini banyak sekali imam yang mengarang perihal dosa-dosa besar. Di antaranya adalah Imam Az-Zahabi. Ini menunjukkan pentingnya permasalahan. Jika kita sekarang berada pada dosa besar yang ke-12, setelah pada dosa besar yang ke-11 kita sampaikan lari dari medan perang, maka dosa besar yang ke-12 yaitu az-zina wa ba'du akbaru ithman min ba'd, yaitu keyakinan kita terhadap dosa-dosa besar. Yang ke-12 dosa besar berzina. Apa Pak? Dosa besarnya yang kita pelajari saat ini dosa besar berzina. Dan juga dosa besar berzina ini satu sama lainnya ada dosanya yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Jadi dosa besar berzina ini ada tingkatannya. Ada dosa besar berzina ini lebih parah dibandingkan dosa besar dosa berzina yang lainnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas dosa besar zina dan bentuk-bentuknya satu sama lain ada yang lebih besar dan lebih diperhitungkan di hadapan Allah. Bisa dipahami Pak? Jadi dosa besar zina ini secara umum ini akan jadi bahasan kita. Dan dalam dosa bentuk berzina ini ada yang bentuknya ini lebih besar di hadapan Allah. Dosanya ini lebih besar, perhitungannya lebih besar dibandingkan dosa besar zina yang lainnya. Bagaimana bentuknya kita akan pelajari. Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita masuk ke dalam dosa besar zina ini, coba kita sejenak memahami tentang pengertian zina ini. Tentang pengertian zina. Karena dalam arti bahasa Arab, zina artinya bisa jadi perhiasan. Dalam bahasa Arab, zina bisa makna yang dimaksud adalah makna yang umum, bisa yang dimaksud makna yang khusus. Jika yang dimaksud dengan makna yang umum, maka hal tersebut selaras dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minas zina." Telah ditetapkan, telah ditentukan bagi anak Adam bagiannya daripada zina. Bagiannya daripada zina telah ditetapkan kepada anak cucu Adam. Nikah dari kelamahan telah ditentukan dan tidak bisa tidak. Ini artinya makna zina secara umum. Apa itu yang dimaksud dalam hadis ini? Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar yang Allah haramkan, melihat mata ini melihat hal yang Allah haramkan, aurat lawan jenis yang tidak halal, kemudian tangan zinanya menyentuh hal yang Allah tidak halalkan, kaki melangkah kepada hal yang tidak Allah halalkan, lisan mengucapkan hal yang Allah tidak ridhoi, tidak halalkan. Ini bagian daripada zina yang maknanya secara umum. Dikatakan dalam hadis ini, wal qalbu yahwi. Jadi tadi panca indera tadi, anggota tubuh tadi yang melakukannya, dan hatilah yang bergejolak dan menginginkan. Dari mata, gimana Pak? Dari mata turun ke hati. Awal masih dari pendengaran turun ke hati, ingin lakukan. Mata yang tadi bermaksiat,
lihat di HP, YouTube, internet unlimited, ya, jatuh mata, jatuh ke hati. Maka kata Nabi, walaupun buyak boleh taman, dan hati tadi berangan-angan membayangkan dan membayangkan dan mengharapkan. Kemudian kata Nabi, wa yusaddiqu dzalikal farj al-mukadzib, dan dibenarkanlah oleh kemaluan atau dia mengingkarinya. Maka makna yang pertama dari hadis ini, zina makna umum, melanggar aturan Allah, bermaksiat dengan panca indera kita atau anggota tubuh kita. Sedangkan makna yang di akhir, yaitu farj atau kemaluan yang membenarkan atau menolaknya, ini zina makna khusus. Ini zina makna khusus. Gak mungkin orang itu berzina langsung tiba-tiba, nah mungkin Pak, gak mungkin tiba-tiba dia berzina makna khusus, mendatangi wanita langsung lalu, gak mungkin. Mesti ada tahapan demi tahapan. Makanya Allah katakan dalam ayatnya, wala taqrabun, janganlah kalian mendekati zina. Zina yang dimaksud adalah zina makna khusus, memasukkan kemaluan kepada yang tidak halal. Ini zina makna khusus. Gak mungkin tadi nggak ada apa-apa. Gak mungkin tadi membayangkan pikirannya, hatinya membayangkan, kalau tidak matanya tidak terkontrol. Yang mana dibenarkan dengan kemaluannya atau didustakan. Maka jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seseorang meremehkan kemaksiatan tadi, anggap enteng, udah gitu dia lihat apa yang ingin dia lihat semua tidak ada kontrol, nggak ada yang melihat nih, nggak ada yang kontrol. Kemudian ditambah lagi dia sering ikhtilat, bercampur baur dengan wanita yang tidak mahram, biasa bercanda, apalagi kalau jalan berduaan berboncengan, sudah sempurna. Wa yusaddiquhu al-farj al-mukadzib, dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan. Ini makna zina secara khusus. Yang mana pada pembahasan kita adalah makna zina secara khusus. Dan zina secara khusus tadi adalah zina, yaitu seseorang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan atau kefarji wanita yang tidak halal baginya, yang tidak halal baginya. Ini makna daripada zina. Jangan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membawa buku ini, buku daripada karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Dhahabi, yang mana disyarah oleh Ustaz Dr. Firanda Ad-Dirja. Zina dan sebagian model zina lebih besar dosanya di sebagian model yang lain. Maka artinya zina di sini bertingkat-tingkat. Zina dengan makna yang khusus tadi, zina dengan makna yang khusus bertingkat. Hal tersebut dijelaskan oleh Imam Al-Dhahabi dan juga oleh para ulama yang lainnya. Maka di sini dijelaskan berzina dengan istri tetangga lebih parah dibandingkan berzina dengan wanita pada nikah. Berzina dengan istri tetangga ini lebih parah dibandingkan berzina dengan wanita yang tidak dikenal atau wanita pada nikah. Yang pertama, dia melakukan dosa besar zina, kemudian dia melakukan dosa merusak hubungan tetangga. Tidak sama dosanya. Kemudian berzina dengan istri orang lain lebih parah daripada berzina dengan seorang gadis. Semuanya dosa besar. Tapi dosa besar yang lebih besar lagi ketika berzina dengan istri orang lain. Dan itu banyak. Kalau istilahnya, kalau yang perempuannya ngambil suami orang kan pelakor ya. Kalau yang laki-lakinya ngambil istri orang apa? Nggak tahu. Intinya banyak terjadi. Ketika tidak ditegakkan, tidak diperhatikan aturan Allah, berbaur campur baur, bersendau gurau tanpa ada batasan, terjadi. Dan itu banyak diremehkan, dianggap enteng, padahal dia dosa
Dan dosa besar berzina dengan itu orang lain lebih parah dibandingkan berzina dengan seorang gadis. Bukan berarti dengan gadis tidak dosa besar, tetap dosa besar. Kemudian berzina dengan saudara atau dengan mahram lebih parah daripada itu semuanya. Ada orang berzina kakak adik, berzina ada, di berita ada. Ini lebih parah, ini lebih besar dibandingkan berzina dengan selainnya. Perbuatan zina yang lain lebih parah. Udah rusak hubungan keluarga, rusak darah, hancur lebur, parah. Kemudian berzina dengan tipa, ini lebih parah dibandingkan berzina dengan yang lainnya. Maka terkenal di kita, dikenal apa? Al-hamu al-maut. Kita baru dengar ipar adalah kematian. Sampai ada nih loh, ada yang mudah-mudahan tahu ipar adalah kematian. Itu hadis Nabi 14 abad yang lalu. Nabi sudah sampaikan ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Anggap enteng sama adik ipar, bonceng, sama saudara sendiri. Lama-lama anggap enteng. Aurat dibuka biasa. Ketika rumah sepi, gejolak kebutuhan individu laki-laki meningkat, kebutuhan syahwatnya. Makanya dari awal Allah katakan wala taqrabuz zina. Yang bukan mahram jangan bersentuhan. Yang bukan mahram jangan berduaan, jangan bercanda, jangan muamalah berlebihan. Secukupnya seperlunya. Maka sebenarnya syariat Allah ini Pak, buat kemaslahatan kita, buat kebaikan kita, buat juga agar manusia ini hidup dengan kodrat yang fitrah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menjelaskan berikutnya, berzina di tanah haram tidak sama berzina di tanah haram. Hal tersebut lebih parah dosanya dibandingkan berzina di luar tanah haram. Karena yang berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah tanah suci. Apa sih artinya tanah haram? Saya tanya. Apa sih artinya tanah haram? Coba. Oke, silakan Pak. Antum orang sudah orang kemarin dispenser sudah. Ya. Apa artinya tanah haram? Dihalalkan. Wah, kan tanah haram kok halal jadinya? Baik. Coba apa tanah haram? Ya, pas dari punya di luar kepala. Ya orang yang lagi pegang HP, Bang, apa itu tanah haram? Nah, tanah haram maksudnya adalah yaitu perbuatan dosa di dalamnya itu lebih diharamkan. Perbuatan dosa di dalamnya lebih diharamkan. Maka dikatakan bulan haram. Perbuatan dosa di dalamnya lebih diharamkan. Maka nggak boleh perang, nggak boleh, jangan sampai bermaksiat. Kemaksiatan di dalamnya lebih diperhitungkan. Sama tanah haram. Perbuatan haram di dalamnya lebih diharamkan. Yang harusnya kita kenalnya apa? Kalau dalam bahasa kita tanah suci. Kalau dikenalnya dalam bahasa Arab al-haram. Kita bahas di Mekah, di Madinah. Saya 4 tahun di Madinah. Itu kalau kita di Madinah itu bilang Masjid Nabawi itu al-haram, haram badan, haram Madinah. Kalau Mekah haram Makki, tanah haram Mekah. Maka berzina di tanah haram itu lebih besar dosanya dibandingkan berzina di luar tanah haram. Ada nggak? Ada. Di zaman jahiliyah itu para penzina itu pakai pasang bendera depan rumahnya. Siapa yang mau check-in datang? Kayak gitu. Makanya Allah tegaskan wala berzina. Allah jelaskan syariatnya. Di zaman jahiliyah namanya jahiliyah. Apa di jahiliyah, Pak? Kebodohan. Mereka mengkombinasi perjudian, perzinahan, pembunuhan dan selainnya, kemaksiatan bebas semuanya.
belum lagi syirik. Sampai ada 300 sekian berhala di Ka'bah, atau sekeliling Ka'bah, jahiliyah. Maka masa-masa kebodohan. Maka Abu Jahal itu dikatakan Abu Jahal. Namanya itu Amr bin Hisham. Tapi dia dijuluki Abu Jahal dalam Islam. Di dalam orang Quraisy mereka menjulukinya Abul Hakam. Apa Abul Hakam? Bapak kebijaksanaan. Sedangkan Rasulullah mengatakannya bukan bijaksana, tapi jahil. Jahil, kebodohan. Namanya Amr bin Hisham. Maka dahulu di tanah Arab ada perbuatan zina yang mana sampai sekarang tidak ada. Kita tidak tahu. Kita lihat kebebasan juga. Kalau sudah keluar perbatasan Haram Mekah itu wanita-wanita yang tidak pakai jilbab berbuka semua. Kalau masuk ke Mekah itu kepalanya doang yang dibungkus, keluar dibuka. Maka tanah suci Madinah, maka Mekah itu dapat mensucikan bagi yang berniat untuk mensucikan dirinya. Dan berzina di tanah haram itu dosanya lebih besar dan dilipat gandakan dibanding di luar tanah haram. Kemudian juga berzina di bulan Ramadan. Berzina di bulan Ramadan ini dosanya lebih besar dibandingkan berzina di luar bulan Ramadan. Yang keduanya sama-sama dosa besar. Jangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya zina sangat banyak dan sangat buruk. Maka sesungguhnya zina berdampak sangat buruk dan sangat banyak bentuknya, dan dia akan merusak. Zinanya akan merusak. Apa yang dirusak? Pertama, pribadi seorang. Orang yang berzina mesti rusak pribadinya. Gak mungkin maksiat yang dilakukan seorang gak berdampak dalam hatinya, terutama dosa besar. Gak mungkin orang yang berzina dia gak ngefek jiwanya, gak mungkin. Mesti ada dampak buruknya. Dampak buruk dalam pribadi, dampak buruk dalam sosial, dampak buruk dalam pribadi. Dia takut kalau seandainya dosa zinanya ketahuan. Kata Nabi dan Nabi bilang, dosa itu apa yang menyakitkan jiwamu dan kamu takut kalau orang lain tahu. Orang yang berzina ini biasanya ada dampak buruknya, malas ibadah, akhirnya angkat enteng, tutup mata, akhirnya zina pertama, zina kedua. Kemudian secara sikap juga, sikapnya seperti binatang, sikapnya seperti binatang. Akan terlihat dari sikapnya, akan terlihat daripada hubungannya sama Allah, akan terlihat daripada hubungan sosialnya. Dia mah biasa, playboy, main perempuan, alhamdulillah. Maka akan berdampak rusak dalam hubungan sosial bermasyarakat. Merusak juga moral seorang akan rusak dengan perbuatan zina tersebut. Merusak rumah tangga akan rusak dengan perzinahan. Jelas. Kalau punya anak terbengkalai, misalnya suami yang berzina, kemudian akhirnya anak terbengkalai, istri yang berzina, anak terbengkalai, akhirnya apa? Nggak peduli, acuh tak acuh, biarkan. Akhirnya anak tidak terurus, generasi buruk, terus. Jangan yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bisa menimbulkan penyakit disebabkan oleh zina tadi. Karena dia benar-benar memasukkan kemaluannya kepada yang tidak jelas. Masukkan sana, masukkan sini, masukkan sana. Akhirnya apa yang terjadi? Apa penyakit HIV? Dari mana munculnya? Sehingga pengobatannya juga tidak mudah. Dari mana munculnya? Dari syahwat yang tidak terkontrol. Yang kata Allah dari awal sudah katakan, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Dekatinya aja jangan, tidak. Apalagi melakukan kedua-duanya sama-sama ditegaskan. Akan cuma WA sayang-sayangan doang. Ini sama, tak promosiin. Kan cuma kasih stiker love doang. Kalau yang sudah ngaji biasanya kayak gini malam hari. Ukti sudah senang malam belum Ukti? Macam-macam. Berarti ya, Ukti sudah selamat malam belum Ukti? Nah, tak perlu pertanyaan ini. Tidak ada hajat.
Dan fitnah itu lebih besar. Fitnah itu lebih besar. Kita itu boleh bermuamalah dengan lawan jenis, boleh seperlunya, sebutuhnya, sebutuhnya saja, sebutuh sedaruratnya saja. Gak boleh malam-malam tanya gimana kabar, pura-puranya. Ini kemaksiatan dibungkus dengan seakan dia amal soleh. Masih banyak adik engkau, orang tua engkau, diri engkau yang engkau wujudkan. Jangan sampai seakan seperti mengajak kepada kebaikan padahal terselubung kemaksiatan, yaitu di antaranya adalah zina. Jangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, baik zinanya maupun mendekatinya, pemula kepada zina tadi Allah cegah dengan tegas, jangan. Innahu kana fahisha, sesungguhnya perbuatan itu baik berzina ataupun mendekati kepada perbuatan zina tadi, hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina tadi, Allah katakan innahu kana fahisha, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji pada satu jalan yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Allah ungkapkan di sini dalilnya bahwasanya zina adalah perbuatan yang keji. Para ulama bilang seperti ini, Pak. Ayat ini turun, sebelum ayat ini turun, akal sehat manusia, fitrah sehat manusia mesti dia mengingkari dan mengatakan zina itu buruk. Baik, datang ayat ini, sudah datang ayat apa sebelumnya? Ya kan? Kalau bilang enggak, atau ada di antara kita mungkin telah terjatuh kepadanya hubungan dia sama Allah, kembali dia bertobat kepada Allah. Kalau dia katakan tidak, coba mau enggak dia, adik dia, anak dia, ibu dia, bibi dia di sini, pasti jawabannya enggak. Ini fitrah bukan kata syirk di sini. Kita sudah dapat ayatnya apa belum? Kita sudah meyakini perbuatan zina ini perbuatan busuk, perbuatan keji, binatang. Ya kita harus carikan. Kenapa saya tegaskan di sini? Biar ada di pola pikir kita perbuatan ini adalah dosa besar. Ayat sudah menyampaikan secara logika, secara fitrah sudah mengakui. Makanya Allah katakan innahu kana fahisha. Sungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji, rusak moral, rusak sosial. Jangan yang berkata Allah Subhanahu wa sabila, dan juga merupakan jalan yang terburuk yang dengannya mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan dosa. Dosa yang diremehkan mesti berdampak kepada yang lainnya. Gak mungkin dosa yang dilakukan gak berdampak, gak mungkin. Saya katakan pasti dosa yang dilakukan oleh seorang akan berdampak dalam hidup. Salah satunya adalah dampaknya dia susah menjalankan ketaatan, dia susah untuk baca Quran. Ini kalau orang menganggap remeh maksiat dan katanya zina, mesti dia susah baca Quran, mesti dia susah dengerin Al-Quran. Ini gampang dari maksiat. Jangan berkata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bahwasanya perbuatan zina itu adalah merupakan dosa besar, perbuatan keji dan jalan buruk yang mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Al-Arnuti, bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi, seorang anak muda. Karena ini gejolak anak muda, libidonya, kebutuhan syahwatnya lebih menggejolak. Makanya ini anak muda, kata Allah, kata Rasulullah, di antara yang dapat mengenal Allah pada hari kiamat 7 golongan, di antaranya syabun nasya'ati ibadatillah, anak muda sibuk dengan masjid dengan ibadah. Kenapa? Lagi gejolak-gejolaknya bisa kontrol sama orang yang soleh solihah, bukan tidak punya syahwat, karena manusia bukan benda mati apalagi anak muda, tapi yang bisa mengontrol dan mengawasi dan mengarahkan syahwat. Allah haramkan zina, Allah haramkan nikah, bahkan boleh 4 lagi dong. Kalau memang butuh 4, lakukan. Jangan curi-curi di belakang. Kalau
Kalau kita takut ini jatuh kepada zina, boleh, maka wajib. Satu gak cukup, di rumah gak sanggup melayani kita, wajib kita yang kedua. Ya ada curi-curi halal, dosa besar. Bagi yang muslim mungkin mau ta'adud ya, mau nikah dua, silakan. Kalau takut jatuh kepada zina, maka hukumnya nikah lebih dari satu, wajib. Sepakat para ulama. Jangan berkata Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak muda yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dengan polosnya datang kepada Nabi bilang, ya Rasulullah, idzani bizina, izinkan aku berzina. Bukan datang kepada syekh, bukan datang kepada tokoh masyarakat, datang kepada orang terbaik yang ada di muka bumi. Siapa dia? Nabi. Datang dengan polosnya. Biasanya Arab baru ini gini cara ngomongnya, idzani bizina, izinkan aku berzina. Lihat bagaimana bijaksananya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Fa'akal qawmu alaihi fajazaruhu. Maka sahabat-sahabat yang lain dengar permintaan kepada Nabi ini, sahabatnya kasar macam-macam ya. Kalau kita udah kita sakit ya. Nah maka Nabi ngomongnya pengen zina, pengen idzani bizina, fajazaruhu. Sahabat-sahabat yang lain kesel namanya. Oh iya apa itu? Gerger-gerger gitu. Kemudian waqalu nah. Kemudian mereka mengatakan, kamu di apa namanya? Dikatakan lain. Faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udnu pada Nabi muqarriba. Kemudian Nabi katakan, sini dia deketin dia selesai. Kemudian maka dia duduk di samping Nabi. Bijaksana Nabi. Logika Nabi mengajak kita berpikir, buat kita juga. Maka Nabi mengatakan, atuhibbu likubnika, kamu ingin zina, minta izin sama saya ingin zina. Kamu tahu gak ibu kamu dizinai sama orang? Maka dia jawab, logika, hati yang sehat mesti menjawab. Kalau hati masih bersuci dia jawab. Maka, saya gak mau. Hati yang sehat, akal yang sehat, fitrah yang sehat. Wallahi ja'alana Allahu tidaka. Demi Allah, aku tidak rela. Qala wala nasu yuhibbuna li ummahatihim. Manusia juga kayak gitu kata Nabi. Manusia yang lainnya, orang lain juga gak mau kalau seandainya ibunya dizinai sama seseorang. Kemudian apa tuhibbu li binati. Kalau gitu saya tanya lagi, mau gak kamu punya anak perempuan kamu dizinai sama orang? Kemudian dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, gak mau. Dan manusia juga demikian, mereka gak mau. Kemudian ditanya lagi, ibu, kita sangat menyayang, mengagumkan itu, oke? Pertama. Kemudian kita sangat mengagumkan dan menjaga anak kita, putri kita. Kemudian berikutnya ditanya, udah kalau gitu saudarimu gimana? Ya Rasulullah, gak mau saudari saya di sini, gak mau saya. Kemudian dan manusia juga demikian ya Rasulullah. Oke, kalau gitu pamanmu, bibimu mau gak dizinai? Enggak. Kemudian dan dia mengatakan begitu juga manusia, mereka tidak mau bibi-bibi mereka dizinai oleh orang. Maka ini fitrah daripada sahabat tersebut. Qala wallahi ja'alana Allah bidaka. Fawada'a yadahu alaihi. Kemudian Nabi taruh tangannya di sahabat tadi. Taruh. Kemudian Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wahsin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Ya Allah, sucikanlah hati dia. Ya Allah, bersihkanlah kemaluannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada gejolak syahwat, kemudian dibantu dengan pandangan yang tidak terkontrol, internet unlimited, udah jadi. Maka ente melihat orang yang tidak halal, sudah jadi. Kemudian bergaul kepada yang tidak halal, bahaya. Maka jadi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih, akal yang bersih, mesti. Kalau kita ingin zina, mau nggak? Orang yang biasa berzina, laki-laki yang biasa ganti lagu ini. Coba tanya, mau nggak anak dia sini? Mesti jawabannya enggak. Enggak. Ada kondisi yang manusia sudah tertutup hatinya, sudah tertutup pikirannya, dinamakan dayun dalam hadis. Apa itu dayun?
dia tuh gak ada masalah. Mau adiknya berzina, mau bibinya berzina, mau anaknya sendiri, bahkan dia hadirkan di sosial media siapa yang mendapat kepada istrinya. Ini tidak akan mencium surga, tidak akan masuk surga, tidak akan bejut. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jangan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, sepertinya sudah masuk waktu ada, kita akan lanjutkan pada setelah sholat isya insyaallah. Intinya kita harus menaruhkan di kepala kita secara fitrah, secara syariat, bahwasanya dosa zina adalah dosa yang besar, merusak moral, merusak sikap, merusak pribadi, merusak sosial hubungan kita dengan masyarakat, dan ini akan memberikan dampak di dalam jiwa seorang. Baik, kita akan lanjutkan setelah sholat isya sebentar insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan sebentar pembahasannya. Yang mana pada sesi sebelum sholat Isya kita telah menyebutkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang minta izin kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perbuatan zina. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaannya beliau memberikan logika yang masuk akal dan fitrah yang suci, yang dengannya orang tadi menyadari bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang melanggar fitrah dan juga melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan tentang zina dari yang dibawa oleh Imam At-Tahawi, maka kita ingin menegaskan bahwasanya setiap maksiat yang dilakukan oleh seseorang mesti memiliki dampak buruk di dalam dirinya. Maka tadi dikatakan zina secara makna umum apa tadi Pak? Kalau mata melihat hal yang haram, telinga mendengarkan hal yang haram, mulut berucap hal yang Allah haramkan, Allah tidak ridhoi, tangan kaki demikian juga. Maka tadi semakin tinggi persenan atau semakin meremehkan seorang terhadap kemaksiatan, baik tadi zina secara umum, apalagi zina secara khusus tadi, maka mesti akan memberikan efek, akan memberikan dampak di dalam jiwa seorang. Artinya ini maknanya apa? Lebih ringkasnya, maksiat akan memberikan dampak di dalam diri seorang. Baik maksiat itu meninggalkan hal yang Allah wajibkan atau melakukan hal yang Allah haramkan, seperti zina makna umum atau zina makna khusus tadi, mesti akan memberikan dampak. Saya pikir ini penting untuk kita ulas sebelum masuk kepada poin berikutnya. Dampak daripada maksiat. Dampak yang pertama, ini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam buku judulnya Ada wa Dawa. Apa artinya Pak? Ada itu artinya penyakit, dawa obatnya atau penawarnya. Dia bukan sebutkan penyakit jantung, bukan itu saya sebutkan. Penyakit asam urat enggak. Lebih kepada penyakit hati, perusak jiwa. Salah satunya disebutkan di sana poin-poin yang dapat merusak jiwa seorang atau dampak daripada maksiat. Dampak maksiat yang pertama yang beliau sebutkan,
Baik seorang berzina dengan makna umum atau berzina naudzubillah lebih parah dengan makna khusus, memasukkan kemaluannya kepada yang tidak halal. Baik, maka dampak yang pertama, seseorang dihalangi daripada ilmu cahaya Allah. Ya, tadi kita sudah sebutkan ya sempat. Dampak yang pertama kata Ibnu Qayyim, seorang terhalangi daripada ilmu cahaya Allah, dampak daripada maksiat, apapun bentuknya. Ketika seorang meremehkan maksiat, maksiat itu cuma dua kategori. Kalau tidak meninggalkan yang wajib atau melakukan hal yang haram. Kalau nggak sholat malam, nggak dosa. Tapi kalau nggak sholat subuh, dosa. Kalau nggak puasa Senin Kamis, nggak ada nadar, nggak dosa. Tapi kalau nggak puasa Ramadan, dosa. Kalau seseorang tidak bersedekah, tidak dosa. Tapi tidak utama saja. Tapi kalau seorang tidak zakat, dosa. Kalau seorang melakukan melihat hal yang haram, dosa. Perzinahan lebih lagi, namun itu mesti akan memberikan dampak buruknya itu pasti ada. Di antaranya yaitu terhalangi daripada ilmu cahaya Allah. Karena ilmu Allah itu adalah cahaya yang bisa dirasakan di dalam hati orang-orang yang beriman, ketenangan, kedekatan sama Allah. Yang mana maksiat tadi akan memadamkan cahaya tadi. Maka kita lihat nih, orang-orang yang meremehkan maksiat apapun bentuknya, baik meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, apalagi naudzubillah terjatuh kepada perbuatan zina, dampaknya kalau dia nggak tobat, dampaknya dia susah baca Quran, dia susah mesti. Padahal Al-Quran dari kita bulan itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gimana mau jadi petunjuk? Baca aja gak mampu. Gimana mau jadi petunjuk? Dengarkan aja gak betah. Ini sebab daripada dampak buruk maksiat. Kita bahaya. Kita akhirnya harusnya kita membaca petunjuk, mendengarkan petunjuk dalam hidup kita ini. Gak mampu kita. Kayak caci kepanasan, ada yang musik Al-Quran, dia bakal beli musik. Malah dia mau ya dengarkan Al-Quran, bosan lah. Makanya kata Utsman, walaupun buku, kalau seandainya hati kita ini bersih, gak pernah bosan dengar Al-Quran. Kalau mungkin kita dengar Syekh sudah sekarang, oh ganti Syekh yang lain. Mungkin saya namanya manusia ada jenuhnya, itu wajar, ganti Syekh yang lain. Oke, mungkin ganti Al-Quran dengan artinya. Oke, ganti dengan Al-Quran dengan tafsirnya, dengan kisah-kisahnya, atau dengarkan hadis Nabi yang lainnya. Ini karena kebersihan hati, kita bisa dengarkan hadis, dengarkan Al-Quran, kita bisa baca Quran. Tapi kalau orang yang meremehkan maksiat, apapun bentuk maksiat, kalau dia remehkan, lagi aku tidak zina, tidak mampu dia baca Quran, tidak mampu. Ini sekarang kan sudah gadget Ustaz, nggak sama baca Quran daripada Al-Quran langsung. Coba teman-teman biasanya gimana? Langsung baca dari HP, ya kan? Ya kan? Baca dari HP, Pas baca HP, dari HP Al-Qurannya, baru baca 1 menit, notif. Notif masuk Instagram, WhatsApp, ada ini nih, ada omset nih masuk. Akhirnya dapat. Makanya nih kita lebih disunahkan baca Quran itu langsung daripada mushaf. Quran itu banyak, yang wafat Quran itu banyak. Bagi orang yang meremehkan kemaksiatan, apalagi yang melakukan perbuatan zina gak tobat, tandanya dia tahu jadi dia susah baca. Walain daripada cahaya ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah memahami. Ketika baca Al-Quran, di dalam sholat kita tuh ada bacaan yang harus kita baca, Al-Fatihah. Keadaannya gak baca cuma 2. Kalau mau rukuk kita masuk, atau imamnya baca lagi jahar dikecilkan. Bagi orang yang dia meremehkan maksiat, dia susah paham Al-Quran ketika baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim
nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu adalah nikmat duniawi. Ketika Allah berikan angka kekayaan, berikan mobil, berikan duit, berikan fulus dan fulus, rial dan rial, pokoknya Allah sayang nih. Padahal kasih sayang Allah itu adalah ketika seorang itu lebih terjaga ketaatannya, itulah kasih sayang Allah. Abu Jahal diberikan apa? Hewan diberikan apa? Korun diberikan apa? Namrud diberikan kerajaan. Tapi itu kasih sayang Allah? Tidak. Maka benar dia ini orang yang meremehkan maksiat tadi, ketika baca ayat, ketika sedekah ingin 1 dapat 2, ingin 2 dapat 5, itu benar. Kenapa? Karena tadi daripada meremehkan maksiat tadi, ditutup daripada cahaya ilmu Allah, mendengarkan, membaca ataupun memahami. Makanya Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i ini yang luar biasa. Sengaja kita nggak tahu Imam Syafi'i. Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand, bagian Papua ini. Kita nih banyaknya kualitasnya dapatnya Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i itu pas jalan di pasar tuh melihat betis wanita, dijual syahwat, buyar ramalan. Kenapa dia terjaga? Makanya ulama dahulu itu kitabnya itu satu judul Raful Yadaini, mengangkat tangan jadi satu kitab. Kenapa? Bersih hatinya. Al-Masyi ila sholat, jalan kepada jalan menuju sholat, jalan ke masjid untuk sholat jadi satu kitab. Tafsirnya segini, kata tahu kan? Berjilid-jilid. Kenapa bisa seperti itu? Bersih hatinya. Kita banyak orang pasien yang kita lakukan baru hafal 1 juz yang bilang 5 juz. Mereka kan pasien yang bilang 5 juz baru hafal surat Al-Baqarah. Waduh, nggak lancar-lancar. Kadang yang baru hafalin Al-Quran Al-Kafirun nggak lancar-lancar, nggak tahu. Wala antum ma'bud, wala antum abiduna wala antum ma'bud, wala antum abiduna. Nggak tahu dari mana berhenti. Lalu bingung boleh. Makanya ayat Al-Kafirun ini termasuk yang jarang dibaca di sama jamaah umum. Aku muter-muter. Balik lagi. Salah satu dampak susah ngapalin Quran nih. Ya, ini adalah dampak daripada kemaksiatan, sehingga Allah halang daripada ilmu cahaya Allah. Kita yang tahu makin susah kita dengerin Quran, baca Quran, atau memahami ayat-ayat yang sering dibaca, padahal itu dampak daripada keburukan maksiat yang kita lakukan. Baik, kemudian juga yang kedua dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dampak maksiat yang berikutnya, yaitu seseorang akan melihat dampak buruknya pada keluarganya. Seorang salaf mengatakan, inilah asillah, aku durhaka bermaksiat kepada Allah, menganggap enteng maksiat, dan aku melihat dampaknya dalam keluargaku. Nah, ini kalau ada nih laki-laki yang biasa berzina di luar, atau siapa yang meremehkan maksiat, dia yang tahu dia sama Allah. Ini kadang dampaknya dalam keluarganya, akhirnya keluarganya susah diatur, anaknya susah diatur, susah disuruh sholat, bahkan bisa jadi istrinya juga melakukan perzinahan, rusak. Dan itu fakta banyak laki-laki yang akhirnya dia anggap enteng perbuatan zina tadi. Istrinya juga bilang, aku juga bisa lakukan laki-laki. Banyak hancur banget. Salah satu dampak buruk daripada kemaksiatan akan menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga. Padahal harta punya, padahal mobil mewah punya, rumah mewah punya, tapi ketika tidak atau menganggap remeh kemaksiatan, tidak buruknya. Padahal sakinah mawaddah itu dari Allah. Sakinah mawaddah, semua kalau ketemu nih, kalau ketemu orang baru nikah, sama ya sakinah mawaddah wa tapi pas Allah Akbar masih lagi joget-joget. Bukan sakinah mawaddah dari Allah, tapi pasti dari Allah. Semua kemaksiatan, kelezatan kemaksiatan, tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan Allah, itu kenikmatan yang semu. Kenikmatan yang semu. Makanya Allah katakan, innamal hayatud dunya la'ibun walah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ib, permainan. Semua kesenangan kita itu permainan. Yang orang tidak pernah permainan. Coba kita nih Pak,
di masa hidup aja. Antum pas kecil Pak punya apa mainan paling mantap antum? Tembak-tembakan atau mobil-mobilan? Apa? Gamebot atau gamebot yang gamebot ya. Nah itu kalau udah punya itu udah paling keren kan? Paling keren yang lain lewat umur 2 tahun atau umur 3 tahun. Oke bisa, umur bisa. Oke umur 2 tahun. Atau mobil-mobilan, laki-laki dia, mobil-mobilan atau pistol-pistolan. Coba, kalau ketika itu diambil mainannya, lagi main diambil, apa yang terjadi? Marah, tangis guling-guling, oh. Nah, kemudian setelah nangis guling-guling, kemudian dikasih uang 2 miliar tangannya. Ini mana? Masih itu yang sekarang. Masih itu. Pilih mana? Mainan mesti. Logika kita berkata jujur. Pilih apa? Mainan. Enggak tahu apa campur. Karena apa itu campur, tapi mainan. Itu fase hidup kita saja kita sudah kenal. Kita sudah paham. Ketika kita kecil dan ketika kita sudah dewasa kita tahu itu pas kecil permainan doang. Gitu aja mainan itu doang. Kita sering bilang sama anak kita seperti itu kan. Allah gambarkan kehidupan ini adalah permainan. Semua yang melanggar aturan Allah itu permainan. Kapan seorang sadar ketika Allah wafatkan dia? Masa kita yang sudah dewasa dengan ketika kecil kita sudah bisa membayangkan ketika kecil. Itu cuma permainan. Kita juga akan sadar dan pasti akan sadar ketika dikembalikan kepada Allah. Ternyata yang kita lakukan, kita meremehkan kemaksiatan itu cuma dunia permainan. Seorang yang menggapai perzinahan, dia sadar sekali kehidupan itu permainan. Ketaatan kepada Allah yang akan ada, betul tidak? Kita akan sadar, pasti kita akan sadar. Masa kecil kita sekarang tidak bisa sadar, apalagi yang hubungannya sudah alam barzakh, alam yang benteng, tidak ada yang bisa melihat alam barzakh tersebut. Maka jangan kemarahan kemaksiatan akan Allah hukum dampak dari para keluarga yang tidak harmonis, susah yang diatur, dan keluarga yang jauh daripada Allah sehingga tidak didapatkan sama. Kemudian dampak berikutnya daripada kemaksiatan tadi, seseorang dihalang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit sholat, mungkin karena dia sholat karena terpaksa dari teman-temannya sholat. Ketika dia temannya dia nggak sholat, karena terpaksa daripada kemaksiatan. Mesti orang yang berzina nggak tobat susah sholat, susah. Inginnya terus cari lagi dan cari lagi. Dan maksiat ini kalau tidak disadari, tidak diobati akan membuat candu mendapatkan maksiat berikutnya, menghalangi daripada ketaatan dan membawa kepada kemaksiatan berikutnya. Maka sholatnya susah. Apa kalau dia sholat, apa yang terjadi? Susah khusyuknya. Bagi sholat, kadang ini pelaku maksiat lagi sholat membayarkan maksiat. Bagaimana jelaskan orang? Lagi sholat membayarkan maksiat yang harusnya dibayarkan khusyuk, dibayarkan maksiat. Atau kalau kelas kita lah, insya Allah apa? Ya, nemu kunci, dompet, yang pengalaman itu senyum-senyum. Tapi kalau maksiat membayarkan maksiat, lagi sholat ketaatan kepada Allah coba dihalangi oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah tadi atau menikmati ibadah tadi. Yang dalam sholat itu ada kenikmatan. Bagi siapa? Bagi yang tidak meremehkan maksiat. Kenapa Rasulullah bisa betah? Kenapa kita bisa betah jam 2 malam pertandingan Arab Saudi lawan Indonesia jam 1 sampai jam 3? Siapa yang nyaksikan Pak? Ada yang nyaksikan? Alhamdulillah ada yang nyaksikan. Alhamdulillah juga kalah kan? Dia kalah ya? Kalah. Kenapa bisa betah? Ada kenikmatan. Begitulah orang yang beribadah. Kenapa dia bisa tahan sholat? Karena ada kenikmatan. Minimal sholat waktu kita rasakan kenikmatan. Dan orang yang meremehkan kemaksiatan, Allah halangi. Susah. Buat sholatnya aja kadang ada penyebab lain, kena orang lain. Kalau sholat susah dia khusyuk, maka segera bertobat kepada Allah dan jangan meremehkan kemaksiatan. Juga membawa dampak kepada kemaksiatan berikutnya. Awalnya nggak pakai jilbab, awalnya lihat rambut sedikit, kemudian buka jilbabnya, kemudian berbaut, soleh, kemudian agak
Sudah berzina, tidak dinikahi, apa jadi pelacur? Banyak. Karena mereka kan, maka kita hindarkan anak kita, keluarga kita, adik kita, putri kita, untuk menuntut kata Allah dari keadaan yang mu'rafna itu agar engkau lebih mudah dikenal dengan hormat, ditutup pakai hijab itu Allah. Karena yang kita mereka tidak diganggu. Orang yang pakai hijab, kamu disuka, dan itu fitrah manusia. Dan itu sudah ada eksperimen di Amerika. Orang pakai jilbab tiba-tiba jilbab dari buka, orang pakai jilbab suka malah. Itu janji Allah. Mereka lebih mudah dikenal dengan hormat dan mereka tidak diganggu. Coba yang pakai jilbab, sudah kaya apa? Sudah kaya barang di obram. Sayangnya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan yang berkata oleh Allah Subhanahu wa taala juga jangan pernah remehkan dosa. Sebagaimana diceritakan ada seorang yang meremehkan dosa minum khamar. Disuruh bunuh dia enggak mau. Bunuh hubungannya ada sama manusia. Berzina hubungan sama manusia jangan. Minum khamar cuma minum. Remeh. Mabuk itu termasuk dosa besar. Masuk dosa besar al-khamr. Khamar. Akhirnya dia minum khamar. Gara-gara meremehkan kemaksiatan, kita apa saja Pak? Satu yang jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Walaupun jatuh kemaksiatan, kembali lagi tapi jangan meremehkan. Waspada. Nah, akhirnya apa? Dia minum khamar, setelah minum khamar apa? Otaknya hilang. Terus apa? Dia berzina. Orang mabuk sering, mabuk dulu baru berzina. Kemudian setelah berzina, disuruh dikasih pisau bunuh, dia bunuh. Dia bunuh. Maka jangan pernah remehkan kemaksiatan. Jangan yang berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menceritakan seorang datang kepada ulama tentang perihal dosa dia, maka para ulama tersebut mengarahkannya agar dia lebih dekat lagi kepada Allah dan mengontrol hatinya, mengontrol jiwanya. Bagaimana kita bisa mengontrol jiwa kita ini sehingga kita lebih dekat kepada Allah? Memang kita ada bagian untuk melakukan contoh kepada kemaksiatan, namun tujuan Allah adalah agar itu menjadi bukti keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita turuti. Sebagaimana label daripada LGBT kan ini dorongan jiwa. Memang Allah tetapkan ada dorongan jiwa, tapi tujuannya bukan itu. Agar terbukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang sudah terjatuh segera bertaubat kepada Allah, kembali sama Allah. Allah yang tahu, kita yang tahu apa dosa yang kita lakukan, apakah berzina atau dosa ini atau dosa itu, kita yang tahu, segera bertobat. Setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tobat sambal. Apa itu tobat sambal, Pak? Hari ini tobat, astagfirullah, besok lagi. Kata seorang ulama yang pertama sudah demikian, istighfarun bila iqla'i taubatul kadzab. Seorang yang istighfar, astagfirullah, tapi masih matanya lihat maksiat, tapi masih lisannya menggunjing, astagfirullah, tapi tuanya semuanya mencela. Bertaubat kepada Allah dengan mengatakan istighfar, tapi tidak meninggalkan dosa yang dilakukan, itu namanya taubat al-kadzabin, taubatnya para pendusta. Bagi yang sudah dilakukan maka sudah kembali kepada Allah. Bagi yang tidak, maka jangan remehkan dosa tersebut dan waspadalah. Jangan yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waspadanya? Yang pertama tentu menundukkan pandangan. Jadi waspadanya adalah tundukkan pandangan. Jadi orang yang saleh-salehah bukan tidak punya syahwat, bukan tidak punya hawa nafsu, tapi dia bisa tundukkan. Makanya di dalam ayat zina, di dalam surat An-Nur berkaitan tentang zina, di tengah-tengah surat Allah katakan apa? Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan wanita agar mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka. Tundukkan pandangan, engkau bisa menjaga syahwat. Jadi bukan tundukkan pandangan sama gadgetnya. Sekarang ini tundukkan pandangan juga. Lagi tidur, HP ya, Allah yang tahu. Yakin. Kalau ada aurat wanita, iklan-iklan, sekarang mobil mewah itu iklannya wanita-wanita syaitan semua. Menggugah syahwat. Kayak kita langsung astagfirullah. Jangan astagfirullah. Ini namanya taubat sambal. Tinggalkan dan kontrol.
Makanya kalau bagi orang yang sudah menikah itu sungguh jaga. Antum kalau pegang hati depan istri antum terkotor. Tidak apa yang kita buka? Apa yang hikmah daripada buka? Kan kalau buka hati itu dekat istri, dekat anak, dekat orang, jadi seperlunya. Tapi kalau sendiri, lemah. Kita lemah. Kita masih muda, masih dijolak, masih bisa nikah lagi. Enggak bilang Pak Joya. Maka dengannya tundukkanlah pandangan kita, tundukkanlah pandangan kita, sehingga kita lebih terjaga. Seorang datang kepada seorang ulama, ya Syekh, saya udah nikah wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga, keempat. Tapi saya kok kenapa merasa gak puas nih? Merasa puas. Kata Syekh, masalahnya bukan di istrimu, masalahnya adalah di dirimu. Karena engkau tidak menundukkan pandangan. Bahkan anjing pun akan lebih nafsu kau lihat jika engkau tidak menundukkan pandangan. Masalahnya mana? Tundukkan pandangan, kita akan lebih bisa menjaga hawa nafsu kita. Kemudian tentu tidak lupa berdoa kepada Allah sebagaimana yang dibacakan doanya sama Rasulullah. Dipegang tadi dadanya sahabat tadi. Allahumma fir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya, wasin farjahu, dan sucikanlah kemaluan. Kita juga bisa doa sama Allah dengan jujur, dengan tulus, pakai bahasa Indonesia. Kalau saya Allah, insya saya dijolak, ya Allah, gimana ya Allah, ya Allah saya banyakkan kemaksiatan, ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Jika kita jujur, Allah akan bantu kita. Ada sebuah doa yang bagus yang diriwayatkan kata Imam Muslim yang terakhir dalam pembicaraan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang bagus, Allahumma hdini ila ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik. La yahdi ahsaniha illa anta. Yang tidak dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha. Hindarkan, palingkan dari kami keburukan-keburukan akhlak, keburukan-keburukan jiwa. La yasrifu anna illa anta. Yang tidak dapat memalingkan darinya kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah. Jika kita jujur, Allah akan mudahkan kita, karena hati kita berada di tangan jari jemari Allah. Kita ada upaya, ada usaha, kita juga berdoa. Insya Allah Allah akan cenderungkan hati kita kepada ketaatan dan kepada kesucian jiwa kita. Jangan sampai kita meremehkan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan berzina atau tidak subhanahu. Jadi insya Allah kita akan masuk ke dalam dalil-dalil berikutnya, dan ini cukup panjang pembahasannya. Pada kesempatan yang akan datang, semoga apa yang disampaikan bisa menghujat ke hati kita dan bisa kita amalkan, sehingga dengan kita tetap terjaga dan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Kita tutup subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.